piknik itu bukan sekedar piknik. Allah menciptakan laut, Allah menciptakan gunung. Kenapa enggak laut semua? Kenapa enggak gunung semua? Bagaimana meningkatkan keimanan? Yang pertama, mendengarkan dan memperhatikan ayat-ayat Al-Quran. Mari kita baca bareng-bareng surat Al-Anfal ayat 2. Saya dulu ya Pak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Ini surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang pertama tandanya adalah jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Kalau orang Jawa mengatakan greng ya, gumregah. Jadi kalau disebut nama Allah itu kita itu seneng, semangat. Seperti kalau ada azan. Kalau ada azan jenengan semangat apa betul Pak? Atau biasa-biasa aja? Semangat. Ciri orang yang beriman itu contohnya sudah kita latihkan di bulan Ramadan kalau mendengar azan maghrib di bulan Ramadan. Seneng betul Pak? Nah seperti itu wudune. Kalau bulan Ramadan mendengar azan itu senengnya itu karena ingat nama Allah, kebaikan Allah, atau ingat kolak. Ingat kolak juga nggak apa-apa dengan syarat bahwa ini kolak ini adalah rezeki dari orang yang beriman. Itu cirinya satu, jika sebut nama Allah seneng, semangat, ada harapan Pak. Tadi ketika kita nggak punya uang, kemudian ingat sama Allah, wallahu khairur razikin. Surat Jumu'ah ayat terakhir. Allah Maha memberi rezeki. Aku ora dedet apa-apa. Wa idza tuliyat alaihim ayatihu zadatuhum imana. Ketika kita dibacakan ayat Allah akan semakin beriman. Oh iya ya, Allah Maha Kaya, Allah Maha Memberi, Allah Maha Murah, Allah Maha Sayang, Allah Maha tahu keadaan hambanya. Kalau kita kekurangan, Allah tahu Pak. Allah tahu. Kalau kita berdoa, Allah akan iki wong iki lagi ra duwe dan butuh sama saya. Yang jenengan kan mengatakan orang sah ndonga, Allah tahu kalau kita butuh. Enggak, kita butuh menyampaikan. Kalau dalam bahasa psikologi namanya afirmasi. Apa Pak? Yang terakhir, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu berharap tawakal hanya pada Allah saja. Ada loh orang itu yang berharap pada gaji PNS. Terang wae aku juga gaji PNS jono. Soalnya aku pensiun piye? Nah, itu namanya tawakal pada gaji. Dalam bahasa Arabnya tawakal alal mal. Tawakal pada gaji. Ada tawakal alan nas, tawakal kepada sesama manusia. Tenang wae, aku kenal wong pusat kok. Dekengane wong pusat. Aku kenal kalau sedulurku wong gede kok. Itu namanya tawakal alan nas. Ada yang tawakal alan nafs dirinya. Aku ki pinter kok. Aku kan pejabat, aku orang sugih, aku orang pintar. Itu namanya tawakal kepada diri. Yang betul tawakal Allah. Tawakal pada Allah. Allah memberi rezeki tidak hanya yang PNS.
Di sini banyak yang nggak PNS, punya uang juga kan? Loh, sing PNS arep pensiun wedi lho, ora PNS wis sugih kayak do iso haji, do iso nyumbang, do iso sedekah. Kalau kita pengen iman kita semakin naik, banyak-banyak membaca Al-Qur'an dan membaca ayat Allah. Biyen aku ora duwe, saiki duwe. Biyen ora duwe anak, saiki duwe anak. Biyen ora duwe bojo, iki ayat Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kamu itu salah satu kekuasaannya apa? Kamu diberi pasangan, diberi jodoh. Itu yang pertama. Yang kedua, mengambil pelajaran dari penciptaan langit, bumi, dan segala yang ada di alam semesta ini. Jadi kalau jenengan piknik, itu bukan sekedar piknik. Allah menciptakan laut, Allah menciptakan gunung. Kenapa enggak laut semua? Kenapa enggak gunung semua? Kenapa enggak pohon semua? Kenapa ada batu, ada begini? Allah menciptakan ragam penciptanya untuk kepentingan manusia, Pak. Allah menciptakan alam semesta ini untuk manusia, Pak. Untuk kesejahteraan manusia. Itu dengan pitik dibeleh itu gue menungso. Sapi nyusewu tegri kang juragan sapi sinten tegri. Siapa yang punya sapi banyak? Pak Zaki punya sapi enggak tuh? Kandungan sapi pinten? Kali. Kalau panjenengan seperti ayat-ayat Allah, jenengan ketemu dengan istri, kok iso ya? Kemudian punya anak, itu ayat Allah, Pak. Kita kan mendapatkan ayat-ayat besar. Jenengan nanam pohon dari kecil sampai gede berbuah, itu kan ayat Allah. Bapak-bapak ini kan di sini kan banyak yang nandur pelem. Keserintan nandur apa sih keserintan? Keserintan dulu. Ini kok yang digoban Jawa ini kan apa? Apa namanya? Nanam jenengan. Nanam atau ambil dari mana? Saya kalau ke Sinten itu acara Sinten sok dicukup dawet, apa nih? Enak banget deh. Ada yang bawa? Itu kan ayat Allah, Pak. Ternyata Allah ngasih ini ngasih itu dengan kekuasaannya. Kok iso aku nikah karo iki? Kok iso duwe anak? Kok iso anaknya saka kecil jadi gede? Apa jenengan dudut cah cilik iki biyen cilik dudut jenengan betul toh? Allah. Jenengan nanam jagung, nanam. Tapi siapa yang menumbuhkan? Itu kan Allah. Apa jenengan duduti jagung? Kenapa betul toh? Kan pisang dari menggur bonggol, jadi kemudian tumbuh, kemudian jadi pisang. Itu siapa yang buat? Apa kan jenengan? Jenengan kan kita kan nanam, nyirami. Tapi yang proses siapa? Allah, Pak. Kemudian cara yang terakhir yaitu dengan mengerahkan segenap tenaga untuk menjalankan perintah Allah secara istiqomah. Allah ngendika wonten surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah pasti akan ditunjukkan jalannya dan imannya akan semakin baik. Jadi kalau panjenengan itu menjalankan ibadah dengan yang terbaik, dengan usaha yang maksimal, Allah akan semakin menambah keimanan kita. Imam Syafi'i ngendika, iman itu bisa bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Jadi ketika kita taat pada Allah, taat niku awalnya pasti abot, Pak. Nek maksiat awalnya penak. Nek suwe-suwe nyesel, suwe-suwe bosen, Pak. Kenapa maksiat kok awalnya enak? Karena setan ikut nyorai, ngeploki. Setan itu kalau ada orang mau berbuat maksiat itu menyemangati, Pak, dan menghiasi. Jadi maksiat itu awal-awalnya dihiasi oleh setan. Bang Roma mengatakan dihiasinya dosa dengan bunga dunia. Kalau ibadah itu dilakukan berkali-kali akan semakin nikmat. Betul enggak, Pak? Bapak-bapak ini pun terbiasa sholat malam. Menawi boten sholat malam mesti gelong ya, Pak. Untuk itu makanya agar kita imannya ditambah juga ketaatan dan dikurangi kemaksiatan. Kesimpulannya, iman itu akan menjadikan kita beruntung di dunia, dalam kubur dan di akhirat. Yang kedua, iman akan menjauhkan kita dari kerugian dan iman akan menjauhkan kita dari kehinaan. Iman harus ditingkatkan. Caranya apa, Pak? Mendengarkan, membaca ayat-ayat Allah
Yang kedua, merenungkan penciptaan Allah. Yang ketiga, menambah ketaatan dan mengurangi kemaksiatan. Banyak kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat, panjang umur, rizkinya dilimpahkan oleh Allah dan diberi barokah. Semoga kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.